Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Toy Amanda dengan NIM 1813081005. Kali ini saya akan membahas mengenai isolasi DNA. Baik, langsung saja. Yang pertama, berdasarkan gambar, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. Pembahasannya yaitu basa nitrogen yang terkandung dalam DNA disusun oleh purin yang berasal dari susunan guanin dan adenin serta pirimidin yang berasal dari susunan sitosin dan timin. Sedangkan basa nitrogen RNA disusun oleh purin guanin dan adenin serta pirimidin urakil dan sitosin. DNA mempunyai rantai panjang dan ganda berpilin atau double helix, sedangkan RNA mempunyai rantai tunggal dan pendek. Jenis basa nitrogen dari DNA adalah purin, yaitu adenin dan guanin. Gugus fosfat dan pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Sedangkan RNA adalah purin, yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin, yaitu sitosin dan urasil. DNA adalah gugus asam amino rantai ganda, sedangkan RNA adalah gugus asam amino rantai pendek. Bentuk DNA umumnya lebih panjang dengan bentuk membulat, sedangkan RNA lebih pendek dengan bentuk yang tipis. Bentuk DNA menyerupai pita spiral ganda, sedangkan RNA berbentuk pita tunggal. Selanjutnya, struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin, membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dengan nukleosida. Nukleosida terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen yang terikat melalui ikatan glikosida, sedangkan nukleotida terdiri dari gugus fosfat yang dihubungkan ke nukleosida melalui gugus hidroksil yang terikat pada atom C5 dari gula. Jelaskan ciri-ciri khas struktur helix ganda DNA menurut Watson dan Crick. Ciri-ciri khas struktur helix ganda DNA menurut Watson dan Crick yaitu struktur DNA helix ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin yaitu basa purin berpasangan dengan timin yaitu basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap dua. Sementara guanin yaitu basa purin berpasangan dengan sitosin yaitu basa pirimidin yang terhubung dengan ikatan rangkap tiga. Selanjutnya, jelaskan mana yang lebih kuat pasangan AT dibandingkan dengan GC. Mengapa? Ikatan antara GC lebih kuat dibandingkan dengan AT karena antara basa G dan C dapat terbentuk tiga ikatan hidrogen sehingga lebih stabil dibandingkan dengan ikatan A dan T yang dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen. Sehingga DNA yang banyak mengandung G dan C lebih sulit dinaturasi atau dirusak atau diuraikan dibandingkan dengan DNA yang banyak mengandung A dan T. Selanjutnya, jelaskan fungsi struktur sel. Yang pertama, membran sel membran sel dalam hewan atau dinding sel dalam tumbuhan. Bagian terluar dari sel dan sitoplasma yang berfungsi mengatur pertukaran substansi zat dan melindungi bagian dalam sel. Pada sel tumbuhan, dinding sel memiliki fungsi melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam, memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah menjadi tempat perpindahannya air dan mineral. Selanjutnya, sitoplasma. Massa protoplasma yang terletak di bagian dalam sel di antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma terdiri dari dua bagian yaitu bagian luar atau ektoplasma dan bagian dalam atau endoplasma. Sitoplasma dapat berbentuk cair atau gel dan berperan penting dalam transportasi zat makanan. Berikutnya, inti sel atau nukleus. Salah satu organel terbesar yang dilindungi oleh membran nukleus yang di dalamnya terdapat nukleus yang memiliki fungsi sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel, mengendalikan reproduksi sel, mengatur sintesis protein. Badan Golgi, organel yang berbentuk bulatan yang memiliki fungsi sebagai sintesis lisosom, berperan penting dalam sekresi zat, mengangkut dan mengubah materi zat secara kimia. Retikulum endoplasma. Organel yang berbentuk saluran-saluran yang terhubung dengan inti. Retikulum endoplasma terdiri dari dua jenis, yaitu retikulum endoplasma halus atau REH yang tidak mengandung ribosom
dan retikulum endoplasma kasar atau REK yang merupakan tempat menempelnya ribosom. Retikulum endoplasma berperan dalam transport zat. Selanjutnya, mitokondria. Organel sel yang berbentuk kapsul dengan saluran lekuk pendek di bagian dalamnya yang memiliki fungsi sebagai respirasi sel dan sebagai pusat pembangkit tenaga. Vakuola, organel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sekaligus menyimpan zat-zat yang diekspresikan. Vakuola pada umumnya ditemui pada sel tumbuhan. Ribosom, organel sel yang terdapat di sitoplasma dan menempel di retikulum endoplasma kasar yang memiliki peran penting untuk sintesis protein. Plastida, organel yang khas pada sel tumbuhan sebagai tempat pigmen warna yang terdiri dari beberapa bagian seperti kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Mikrotubulus, organel mikro yang berfungsi sebagai kerangka sel dan berperan penting dalam pembentukan spindel. Mikrofilamen, benang-benang filamen halus yang mempengaruhi kontraksi sel. Lisosom, organel yang banyak ditemukan dalam sel-sel yang berperan penting dalam imunitas seperti leukosit dan limfosit. Lisosom memiliki fungsi sebagai penghancur bagian sel yang tidak berguna lagi, mencerna zat-zat yang belum dapat terurai, tempat pembentukan enzim pencernaan. Dan yang terakhir yaitu peroksisom. Pada hewan, peroksisom berada di dalam sel-sel hati dan ginjal. Sementara pada tumbuhan, peroksisom terdapat dalam berbagai tipe sel. Fungsi peroksisom penting dalam proses oksidasi substrat, metabolisme lemak menjadi karbohidrat, serta perubahan purin dalam sel. Selanjutnya, gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap dari gambar berikut. Tahap pertama yaitu mengisolasi DNA. Tahap kedua, memotong dan menyambung DNA, yaitu transplantasi gen atau DNA. Dan tahap ketiga, memasukkan DNA ke dalam sel hidup dengan plasmid yang merupakan wahana untuk membawa gen yang diinginkan ke sel yang lain sehingga akan terjadi rekombinan. Selanjutnya, jelaskan prinsip isolasi DNA. Terdapat dua prinsip isolasi DNA, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Prinsip sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Sedangkan teknik presipitasi adalah metode yang berguna untuk mengendapkan komponen dari suatu campuran yang mana pengisolasian DNA dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yakni dengan memecahkan dinding sel, membran inti, dan membran plasma. Pemecahan tersebut dapat dilakukan secara kimiawi maupun mekanik. Selanjutnya, jelaskan langkah-langkah kerja dalam isolasi DNA. Yang pertama, penyiapan natrium klorida 0,15 molaritas. Sebanyak 0,8875 gram natrium klorida dilarutkan dalam aqueous sampai volume larutan 100 ml. Yang kedua, penyiapan larutan deterjen 25%. Sebanyak 12,5 gram deterjen dilarutkan dengan 25 ml aqueous. Yang ketiga, pembuatan larutan KClO3 5 molaritas. Sebanyak 6,1275 gram KClO3 dilarutkan dalam air. Bila tak melarut, maka dibantu dengan pemanasan dan ditambahkan dengan air kembali sampai volumenya 10 ml. Dan yang terakhir, penyiapan bakteri dan isolasi DNA bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang. Volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Sentrifuge selama kurang lebih 10 menit. Hasil sentrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dalam mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali, sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Kemudian, endapan sisa dibuang. Volume natrium klorida 0,15 molaritas dimasukkan 1 berbanding 12,5 berat per volume dan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5 volume per volume 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit, dan kemudian didinginkan pada suhu ruangan.
Ditambahkan dengan KClO3 5,0 molaritas dengan perbandingan 1:5 volume per volume dan didiamkan. Tambahkan dengan isoamil kloroform dan disentrifuge kembali, kemudian dekantasi dan endapan digulung dengan batang pengaduk. Selanjutnya, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Deteksi kemurnian DNA hasil isolasi pada kedua metode dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Sampel dianalisis pada dua panjang gelombang, yaitu pada panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer, dan menggunakan aqueous sebagai blanko, sehingga akan diperoleh nilai absorbansinya. Nilai absorbansi sampel pada panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer dibandingkan sehingga akan diperoleh rasio absorbansi dengan panjang gelombang 260 nanometer dan absorbansi dengan panjang gelombang 280 nanometer. Kualitas DNA yang memiliki kriteria baik apabila tingkat kemurnian berada pada rentang 1,8 sampai 2,0. Selanjutnya, mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Untuk mengeluarkan isi sel karena substansi gen yang diinginkan terdapat di dalam sehingga harus dilisiskan terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam isolasi DNA, ada tahap penyiapan bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang. Volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama, sentrifuge selama kurang lebih 10 menit. Hasil sentrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Dan apa tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini? Penggunaan mikroskop yaitu untuk mengamati bahwa pada endapan terdapat bakteri yang akan diisolasi. Selanjutnya, endapan kemudian dimasukkan ke dalam natrium klorida 0,15 molar, dimasukkan dengan perbandingan 1:12,5, dimasukkan dengan perbandingan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5, yaitu dengan deterjen 25%. Ditambahkan kembali pada suhu dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Apa tujuan menambahkan deterjen ini? Penambahan deterjen yang mengandung natrium dihidroksil sulfat atau SDS menyebabkan tahap pelisisan membran sel. Deterjen tersebut selain berperan dalam melisiskan membran sel juga dapat berperan dalam mengurangi aktivitas enzim nuklease yang merupakan enzim pendegradasi DNA. Selanjutnya, campuran dalam langkah 12 tadi ditambahkan dengan KClO3 5,0 molar dengan perbandingan 1:5 dan didiamkan. Apa fungsi langkah ini? Tujuan dari penambahan KClO3 yaitu untuk memudahkan pemisahan benang-benang DNA dari campuran sehingga benang-benang tersebut akan mudah diamati. Dan KClO3 juga membantu mempercepat proses lisis serta memutus ikatan yang mengikat DNA. Apa fungsi penambahan isoamil kloroform? Penambahan isoamil kloroform menyebabkan terdenaturasinya protein yang diikuti dengan koagulasi dari protein. Dan yang terakhir, endapan yang terbentuk dalam langkah 14 tadi, kemudian digulung dengan batang pengadu. Apakah endapan itu protein, karbohidrat, atau DNA? Di mana endapan yang terbentuk yaitu merupakan lembaran putih yang merupakan DNA. Baik, sekian penjelasan saya tentang isolasi DNA. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan terima kasih. Santi Santi.